Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu 3 Oktober 2021, pekan biasa yang ke-27. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari kutipan Injil Markus bab 10. Satu frase yang saya tawarkan adalah menjadi satu daging. Melalui Injil Markus hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang inti atau pokok dari sebuah perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah panggilan, sama seperti panggilan religius, panggilan menjadi imam, dan panggilan ini mempunyai bentuk khusus yang dikatakan oleh Tuhan dengan mengutip kitab Kejadian, yaitu menjadi satu daging. Menjadi satu daging ini tentunya tidak hanya berbicara tentang relasi seksual, bukan hanya berbicara tentang menata ekonomi bersama, bukan berbicara soal tinggal bersama saja, tetapi lebih luas dari itu. Salah satu dokumen gereja, Familiaris Consortio, mengatakan bahwa menjadi satu daging ini adalah membuat sebuah komunitas intim, hidup dan kasih. Atau dalam bahasa hukum dikatakan konsorsium dotius vitae, atau kebersamaan seluruh hidup. Menjadi satu daging di dalam Injil hari ini juga dikaitkan dengan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata dipersatukan di sini adalah dipasang artinya dua yang dipasangkan pada dua pribadi untuk bersama-sama berjalan. Menjadi satu daging bukan sebagai sebuah status, seakan-akan setelah menikah kita menjadi satu daging, melainkan adalah sebuah proses perjalanan yang diusahakan. Karena ini bukan hanya menyangkut perjalanan fisik semata saja, tetapi juga perjalanan yang lebih luas dari itu, yaitu perjalanan yang bersifat batiniah dan rohani. Maka di dalam janji perkawinan, kita mendengarkan kebersamaan di dalam suka dan duka, di dalam untung dan malang, di dalam sehat dan sakit. Menjadi satu daging itu bukan menjadi seragam. Juga bukan kita pikirkan seakan-akan kita itu saling melengkapi karena ada yang kurang di sini dan kita melengkapi, saya kurang dan kemudian dilengkapi. Menjadi satu daging artinya berjalan dalam satu arah, menjawab panggilan Tuhan, saling bertumbuh dan saling berubah. Bertumbuh dan berubah itu penting. Karena setelah saya menikah, saya tidak lagi bisa seperti saya dulu lagi. Saya bertumbuh dan saya berubah. Nah, untuk menjadi satu daging, ada 6 unsur yang penting yang perlu kita kembangkan. Yang pertama, kita kenal dengan nama benevolent. Benevolent itu adalah maksud baik. Setiap dari kita harus mempunyai maksud baik untuk kebersamaan kita. Baik untuk kita bersama, baik juga untuk pasangan kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip partnership. Kita menjadi rekan kerja bagi pasangan kita, bukan saingan. Kita bahu-membahu, bukan bersaing dengan pasangan kita. Prinsip yang ketiga adalah prinsip partnership, di mana kita curhat, berbagi hati, berbagi perasaan, baik itu pengalaman duka maupun suka dengan pasangan kita, bukan dengan orang lain pertama-tama. Yang keempat adalah companionship, kompanis, berbagi roti. Artinya apa? Berbagi apa yang saya miliki tanpa syarat, apa adanya. Tidak ada yang saya pegang sendiri kemudian saya serahkan sebagian. Atau tidak ada sikap yang namanya mendaku, ini adalah usaha saya, ini milikku. Itu companionship. Yang kelima adalah coupleship. Coupleship adalah melakukan sebuah tindakan atau keputusan dengan memperhatikan dan memperhitungkan pasangan. Lawannya adalah bahwa kita mengambil keputusan sendiri dalam banyak hal atau tidak mengindahkan pasangan kita. Dan prinsip yang keenam adalah prinsip caring. Caring artinya apa? Fokus perhatian kita terpancang pada kebaikan pasangan, memikirkan pasangan supaya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Lawannya adalah memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sahabat Rema yang terkasih, menjadi satu daging itu tidak berjalan otodidak atau autopilot.
begitu menikah, semuanya akan berjalan. Tidak. Tetapi menjadi satu daging adalah sebuah perjalanan yang diusahakan terus-menerus di dalam hidup kita, dari tahap demi tahap perkawinan kita, sampai kita mencapai yang namanya perkawinan dengan cinta yang dewasa. Selama proses perjalanan itu, konflik itu ada, perbedaan itu ada. Tetapi kembali lagi, karena keunikan kita, karena perbedaan kita itu, konflik tidak boleh mengecualikan atau mengaburkan tujuan utama kita. Kita tetap berjalan di dalam sebuah panggilan Tuhan yang Tuhan rencanakan untuk kita. Perkawinan yang baik, relasi yang baik, yang menjadi satu daging, akan membawa keluarga juga kepada kebaikan. Maka pasangan suami istri yang terkasih, semoga bacaan hari ini menguatkan Anda untuk terus berjalan dan terus berusaha menjadi satu daging. Semoga Allah memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.